Halo guys, perkenalkan saya Ahmad Muhammad. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 25141201204. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya. Yang pertama ada pendahuluan. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini tidak hanya membahas aktivitas ekonomi secara teknis, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan, dan tujuan akhir berupa kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, ekonomi Islam memberikan alternatif yang komprehensif melalui aturan kepemilikan, larangan riba, pengawasan pasar, transparansi, serta pemeliharaan kemaslahatan masyarakat atau makosyid syariah. Buku ini memperkenalkan konsep dasar, karakteristik, fondasi, tujuan, hingga perbedaan ekonomi Islam dengan sistem kapitalis dan sosialis. Selain itu dibahas pula hubungan antara manusia sebagai pelaku ekonomi, peran negara dalam mengatur pasar dan mendistribusikan kekayaan, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah, serta kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi Islam. Dengan demikian, buku ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur tatanan ekonomi secara menyeluruh, etis, dan berkeadilan. Dan ini beberapa pembahasan yang akan dipresentasikan. Yang pertama itu ada paradigma ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas fondasi tauhid yang memandang seluruh aktivitas manusia sebagai ibadah kepada Allah. Cara pandang Islam mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam memecahkan masalah ekonomi. Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertugas mengelola harta dengan penuh tanggung jawab moral. Masalah ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Pada bab ini juga dibahas pendekatan induktif, deduktif, dan metode penarikan hukum istinbat untuk memecahkan persoalan ekonomi. Selanjutnya itu ada definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan syariah. Bab ini menegaskan bahwa objek kajian ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya fokus pada efisiensi dan utilitas. Ekonomi Islam menempatkan syariah, nilai moral, dan makoyat syariah sebagai penentu arah produksi, konsumsi, distribusi, dan kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam diposisikan sebagai disiplin ilmiah yang setara namun berbeda dari ekonomi konvensional. Selanjutnya ada metodologi ekonomi Islam. Bab ini menjelaskan bagaimana ekonomi Islam dibangun secara ilmiah. Islam menetapkan dua sumber pengetahuan, wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan akal. Metode yang digunakan meliputi pendekatan deduktif berdasarkan dalil dan induktif berdasarkan realitas, serta kaidah usul fiqh untuk penarikan hukum. Ekonomi Islam tidak semata-mata deskriptif seperti ekonomi modern, tetapi normatif, menentukan mana perilaku ekonomi yang dibenarkan syariah. Lanjut ada ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Bab ini menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga modern. Saat Barat mengalami Great Gap selama 500 tahun, dunia Islam justru mengalami kemajuan besar dalam bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Mawardi, dan Abu Yusuf telah membahas teori harga, pajak, distribusi, pasar, dan keadilan jauh sebelum ekonom Barat modern. Bab ini menegaskan bahwa akar ekonomi Islam sangat kuat secara historis. Selanjutnya ada perbedaan sistem ekonomi Islam dan kapitalis. Bab ini membandingkan ekonomi Islam dengan kapitalisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi absolut, dan pasar bebas tanpa batas. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi membatasinya dengan syariah, keadilan distributif, larangan riba, dan pengawasan pasar. Dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sekadar profit, tetapi falah, kesejahteraan dunia akhirat. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi Islam dan sosialis. Jika kapitalisme memberi kebebasan individu sepenuhnya, sosialisme justru memberikan kontrol negara yang dominan. Islam berada di tengah, memberi ruang kepemilikan individu namun tetap menjaga keadilan sosial melalui zakat, larangan riba, larangan monopoli, dan campur tangan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Sistem ekonomi Islam tidak ekstrim kiri atau kanan. Lanjut ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun pada 3 fondasi: akidah, syariah, dan akhlak. Sistem ini mengatur kepemilikan, distribusi, konsumsi, produksi, serta peran negara dan masyarakat. Masalah ekonomi dalam Islam diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Nilai moral seperti amanah, kejujuran, dan ihsan menjadi bagian dari sistem. Selanjutnya itu ada maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Bab ini menjelaskan tujuan syariah yang menjadi dasar ekonomi Islam: menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Maqasid syariah memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral dan bermanfaat. Target ekonomi Islam adalah tercapainya maslahah dan falah, yang memadukan kesejahteraan dunia dan akhirat. Lanjut ada, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia dalam ekonomi Islam bukan homo economicus, rasional egois, melainkan homo ethicus, makhluk moral. Islam memandang manusia memiliki sifat positif, amanah, adil, jujur, dan negatif, serakah, tergesa-gesa. Bab ini membahas perbedaan kebutuhan dan keinginan, serta bagaimana konsumsi dan produksi harus diarahkan pada kemaslahatan. Selanjutnya ada konsep harta dalam Islam. Harta adalah amanah dari Allah, bukan kepemilikan absolut manusia. Bab ini membahas jenis-jenis harta, perbedaan antara harta, uang modal, serta fungsi sosial harta. Islam mewajibkan agar harta diperoleh secara halal dan digunakan dengan benar. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi kepemilikan individu, negara, dan umum. Harta halal membawa keberkahan, sedangkan harta haram merusak moral dan sistem ekonomi. Lanjut ada larangan utama dalam ekonomi Islam. Bab ini menguraikan larangan transaksi yang dapat merusak pasar, merugikan pihak lain, dan menimbulkan ketidakpastian. Maisir, judi spekulasi. Gharar, ketidakjelasan objek transaksi. Riba, penambahan dalam utang piutang. Jual beli terlarang, mulamasah, munabadzah. Larangan ini bertujuan menciptakan pasar yang adil, jujur, dan stabil. Kita lanjut ada peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah berperan sebagai pengelola negara yang wajib mewujudkan falah. Pemerintah mengatasi market failure, menjaga keadilan, mengawasi pasar, menyediakan infrastruktur, mengelola zakat dan pajak syariah, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Pemerintah juga bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan fiskal. Lanjut ada kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam. Bab ini menjelaskan sumber pendapatan negara seperti zakat, haraj, jizyah, wakaf, dan ghanimah. Kebijakan fiskal dan moneter Islam berfokus pada sektor real, penghindaran riba, dan menjaga stabilitas harga. Instrumen seperti sukuk digunakan sebagai pembiayaan tanpa manicreation, sehingga lebih stabil dibanding utang konvensional. Lanjut ini materi terakhir, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Masyarakat berperan penting dalam membangun ekonomi Islam melalui zakat, infak, wakaf, gotong royong, dan partisipasi dalam industri halal serta lembaga keuangan syariah. Model pembangunan dilakukan secara top-down, pemerintah, dan bottom-up, inisiatif masyarakat. Masyarakat ideal adalah hairu ummah yang aktif menjaga keadilan sosial dan perekonomian umat. Dan dilanjut dengan kesimpulan, ekonomi Islam adalah sistem yang dibangun atas dasar tauhid, syariah, dan akhlak. Sistem ini tidak hanya membahas bagaimana manusia memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga bagaimana seluruh aktivitas tersebut berjalan sesuai nilai moral dan membawa kemaslahatan. Dengan memadukan wahyu dan akal, ekonomi Islam memandang bahwa tujuan akhir kegiatan ekonomi bukan hanya keuntungan, tetapi kesejahteraan dunia dan akhirat, falah. Sepanjang sejarahnya, ekonomi Islam telah berkembang melalui pemikiran para ulama yang membahas pasar, harga, pajak, distribusi, dan keadilan jauh sebelum ekonomi modern muncul. Sistem ini menyeimbangkan kepemilikan individu dan kepentingan publik, serta melarang praktik merusak seperti riba, gharar, dan maisir. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi untuk mewujudkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi memiliki peran besar dalam membangun tatanan ekonomi Islam. Pemerintah menjaga keadilan, stabilitas, dan pengawasan pasar, sementara masyarakat mendorong aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan beretika. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menawarkan sistem yang lebih manusiawi, adil, dan seimbang, sehingga mampu menjadi solusi alternatif bagi berbagai persoalan ekonomi modern. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.